Muhammad Ridho. Saya Maulana Ihsan. Dan saya Arif Hasan. Oke, di sini kami akan menjelaskan alat dan bahan, cara pembuatan, serta proses peluncuran roket air. Dan di akhir sesi kami akan menjawab pertanyaan dari mahasiswa. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu roket air. Roket air atau aquajet merupakan salah satu jenis roket yang menggunakan air sebagai bahan bakarnya dengan memanfaatkan udara bertekanan. Bahan tekan yang berfungsi sebagai mesin roket biasanya terbuat dari botol plastik bekas. Bagian-bagian utama roket antara lain kerucut, badan, sirip, dan nozzle. Sedangkan untuk prinsip kerja roket air ada 5 hukum yang berlaku. Pertama yaitu hukum Bernoulli, kedua hukum 3 Newton, ketiga hukum Pascal, keempat hukum tekanan hidrostatis, dan yang terakhir hukum kekekalan momentum. Nah, dalam roket air ada penggabungan antara tekanan udara yang diberikan oleh pompa dan gaya aksi dan reaksi. Roket dapat meluncur karena diberikan tekanan yang kuat dan volume air yang sesuai. Alat dan bahan yang kita butuhkan ialah botol aqua 1 liter, pipa paralon 1 inci dengan ukuran 10 cm, teh pipa setengah inci, sok pipa setengah inci, sambungan pipa setengah inci, geni pipa setengah inci, selotip bening, lakban hitam, plastik nikah, lem Cina atau Alteco, gunting, cutter, pentil ban 1 buah, pompa, gergaji, dan kardus. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into it. Untuk pembuatan pipa, pertama-tama potonglah pipa paralon setengah inci dengan ukuran 30 cm sebanyak 2 buah. Lalu ukuran 15 cm sebanyak 4 buah. Lalu rakitlah seperti gambar yang kami tunjukkan berikut. Lalu setelah dirakit, lemlah pipa tersebut agar tidak bocor. Lubangi tutup pipa setengah inci dengan menggunakan cutter atau gunting. Kemudian rekatkan pentil sepeda atau dop ban sepeda. Lalu rekatkan klop atau dop ban dari dalam tutup pipa dengan kuat dan sempurna menggunakan lem Alteco atau lem pipa. Pastikan tidak bocor. Sisakan 1 lubang pipa sambungan T untuk pipa pengunci roket. Kemudian untuk mengunci roketnya kita dapat memakai 1 buah pipa setengah inci dengan panjang kurang lebih 30 cm. Pada tengah pipa tadi kita taruh pipa paralon 1 inci untuk penyangga botol aqua. Untuk pembuatan roket, pertama-tama buatlah kerucut dari plastik bekas sebagai kepala roket, lalu tempelkan di bagian bawah botol aqua. Lalu yang kedua, potong kardus dengan bentuk segitiga sebanyak 4 buah untuk menjadi sayap roket, lalu lapisi dengan lakban hitam agar tahan air. Beri pemberat kepala roket agar roket tetap terbang lurus saat diluncurkan. Kami menggunakan kepala botol plastik lain yang ukurannya sama dengan botol aqua yang kami gunakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yang manakah yang berpengaruh terhadap ketinggian roket, udara atau ketinggian air? Jadi,
keduanya itu saling berpengaruh karena roket air bekerja berdasarkan prinsip dari hukum Bernoulli, hukum 3 Newton, hukum Pascal, hukum tekanan hidrostatis, dan hukum kekekalan momentum, yakni penggabungan antara tekanan udara yang diberikan oleh pompa dan gaya aksi reaksi yang diberikan oleh peluncur, di mana luas penampang atau lubang botol juga mempengaruhi roket. Peluncuran roket dapat berjalan mulus dan roket dapat meluncur ke atas dengan lancar karena tekanan yang diberikan cukup kuat dan air yang dimasukkan ke dalam roket tidak melampaui batas yang seharusnya. Pompa yang dihubungkan dengan pentil akan mengalirkan tekanan udara saat pompa ditekan. Saat pengunci dibuka, udara tersebut akan bergabung bersama air dan membuat air yang berada di dalam roket merasa terdesak. Ketika tekanan udara semakin kuat dan ruang yang ada di dalam roket sudah terasa penuh, maka udara dan air tersebut menyembur keluar dan roket pun meluncur ke atas. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jawabannya yaitu bentuk dari ukuran dari kerangka roket mempengaruhi percobaan seperti wings atau sayap. Ukuran wings yang bagus adalah yang tidak terlalu lebar atau tidak terlalu sempit, karena dapat berpengaruh pada kestabilan roket pada saat meluncur. Yang kedua yaitu bodi atau botol. Bodi roket yang mampu menampung lebih banyak air dan udara serta mempunyai tekanan yang lebih kuat dapat membuat roket meluncur lebih jauh. Dan yang terakhir yaitu nose cone. Nose cone adalah bagian paling ujung roket. Bentuk nose cone yang bagus adalah bentuk kerucut karena lebih mudah membelah udara saat roket meluncur. Baiklah, untuk soal yang ketiga yaitu bagaimana manfaat percobaan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk jawabannya yaitu mesin roket air yang paling umum digunakan untuk mendorong model perahu, mobil, dan roket dibantu glider, pesawat atau pesawat peluncur. Roket air juga populer di sekolah untuk menentukan jarak terjauh yang dapat ditempuh roket dan menentukan percepatan gravitasi di tempat peluncuran roket. Kesimpulannya ialah roket air merupakan sebuah benda yang sederhana namun dapat meluncur jauh dan tinggi apabila diisi dengan air sebagai bahan bakarnya dan tekanan udara sebagai daya dorong yang menekan air tersebut. Bentuk dan ukuran dari kerangka roket air seperti wings, body, dan nose cone mempengaruhi berhasil atau tidaknya percobaan. You won't get it tonight, 'cause I can fly, I can fly, I can fly, I can fly.